Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrul Muhar Agung Sutyono, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yaitu yang berjudul Analisis Termodinamika Molekul Magnesium Sulfat atau MgSO4 yang disusun oleh Febri Yuliani dan Rahadian Zainul. Tahun terbit jurnal tahun 2018. Yang langsung pertama, abstrak. Magnesium sulfat merupakan salah satu garam anorganik dengan rumus kimia MgSO4. Magnesium sulfat ini termasuk senyawa ionik karena terdapat ikatan antara logam magnesium dengan spesies non-logam sulfat. Magnesium sulfat bersifat polar, bentuk anhidratnya sangat higroskopik dan mudah memiliki koordinasi dengan air. Umumnya magnesium sulfat terbentuk dalam formasi hidrat MgSO4 X H2O. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sifat termodinamika molekul MgSO4 terhadap interaksi molekuler di dalam senyawa tersebut. Metode yang digunakan ialah pemodelan dengan aplikasi ChemOffice 15.0, sedangkan untuk data mobilitas ion, konduktivitas, viskositas, kecepatan hanyut dengan menggunakan perhitungan dan data dari hasil review beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan magnesium sulfat sesuai tahapan yang tertera pada Fishbone. Magnesium sulfat memiliki sifat termokimia dalam fase solid dengan delta HF, delta GF, S derajat dan Cp pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius yang masing-masing mempunyai nilai min 1284,9 kJ per mol sampai 1170,7 kJ per mol, 91,6 Joule per mol Kelvin dan 96,48 Joule per mol Kelvin. Mobilitas ion Mg2+ dan SO2- adalah 5,50 kali 10 min 8 meter per segi S min VV min 1 dan 8,29 kali 10 pangkat 8 meter persegi S min 1 V min 1. Panas reaksi standar atau delta HR magnesium bernilai negatif, maka reaksi bersifat eksotermis. Untuk selanjutnya, bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu magnesium sulfat atau MgSO4, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penggambaran molekul, dan untuk analisis mengenai MgSO4 dilakukan beberapa tahapan, yaitu menghitung MM2 dari masing-masing molekul, analisis surface molekul, menghitung nilai mopak molekul, dan menganalisis jarak antara masing-masing atom tiap-tiap molekul. Yang selanjutnya, hasil penelitian MgSO4. MgSO4 dibagi dan di sini ada beberapa sumber kegunaan, sifat, dan karakteristik dari MgSO4 yang dibuat menjadi Fishbone. Dan untuk sumbernya sendiri, MgSO4 itu terdiri dari oksigen, sulfur, dan magnesium. Dan untuk kegunaannya itu bisa untuk kosmetik, garam mandi, pertanian, sintetis organik, untuk farmasi, untuk pengering, koagulan, dan elektrolit pada sintetis. Dan untuk sifat MgSO4 sendiri itu yang pertama,
Sifat fisika dari MgSO4 yaitu massa molar, densitas, titik leleh, tekanan uap, dan bau. Untuk sifat kimianya yaitu ikatan ion, hidrat. Untuk sifat kimianya hanya ikatan ion dan hidrat. Dan untuk karakteristik dari MgSO4 untuk molekuler yaitu mobilitas ion, bentuk dan struktur, konduktivitas dan viskositas. Untuk termokimianya entalpi pembentukan standar, entropi molar standar, kapasitas kalor, energi bebas Gibbs. Dan selanjutnya ke pembahasan sifat MgSO4. Magnesium sulfat adalah garam anorganik yang mengandung unsur magnesium, sulfur, dan oksigen dengan rumus MgSO4. Magnesium sulfat termasuk senyawa ionik karena terjadi ikatan antara logam magnesium dengan spesies non-logam sulfat. Magnesium sulfat bersifat polar, bentuk anhidratnya sangat higroskopik dan mudah memiliki koordinasi dengan air. Dalam molekul sulfat terdapat ikatan kovalen antara atom belerang atau sulfur dengan atom oksigen. Dan untuk bentuk molekulnya, magnesium sulfat ialah senyawa yang terdiri dari atom Mg, magnesium, sulfat, dan oksigen. Magnesium termasuk golongan 2A yang mempunyai 2 elektron di kulit terluarnya, dan sulfur merupakan golongan 6A yang mempunyai 6 elektron di kulit terluarnya, serta oksigen juga dari golongan 6A yang mempunyai 6 elektron di kulit terluarnya. Dalam molekul sulfat terdapat ikatan kovalen antara atom belerang dengan atom oksigen. Dan untuk bentuk molekul MgSO4 itu seperti ini dalam bentuk keadaan solid. Pembahasan selanjutnya tinjauan termodinamika. Tinjauan secara termodinamika ialah untuk mengetahui sifat reaksi eksotermis atau endotermis. Untuk menentukan reaksi eksotermis atau endotermis, maka untuk menentukannya dengan cara panas reaksi dengan perhitungan panas pembentukan standar atau delta HF pada P sama dengan 1 atm dan T sama dengan 25 derajat Celcius. Dari data sudah didapatkan seperti ini, dan langsung pada kehitungannya panas reaksi standar dengan rumus jumlah dari delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan, dan untuk produknya yaitu delta HF MgSO4 ditambah delta HF H2O dikurangi reaktannya delta HF MgO plus delta HF H2SO4, dan ketemu hasilnya menjadi minus 24,987 kcal per mol. Karena delta HR atau panas reaksi standarnya bernilai negatif, maka reaksi bersifat eksotermis. Dan kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu senyawa magnesium sulfat ialah senyawa suatu garam yang memiliki ikatan ion antara ion magnesium dengan ion sulfat, dan di dalam molekul sulfat terdapat ikatan kovalen antara atom sulfur dan atom oksigen. Umumnya magnesium sulfat terbentuk dalam keadaan hidrat karena bentuk anhidratnya sangat higroskopis. Magnesium sulfat memiliki sifat termokimia dalam fase solid dengan delta HF, delta GF, S derajat dan Cp pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius yang masing-masing mempunyai nilai min 1284,9 kJ per mol, min 1170,7 kJ per mol, dan 91,6 Joule per mol Kelvin dan 96,48 Joule per mol Kelvin. Konduktivitas dari senyawa MgSO4 semakin meningkat seiring meningkatnya konsentrasi larutan elektrolit. Mobilitas ion Mg2+ dan SO4
2 min adalah 5,50 kali 10 min 8 meter persegi S min 1 V min 1 dan 8,29 kali 10 min 8 meter persegi S min 1 V min 1. Panas reaksi standar atau delta HR derajat magnesium bernilai negatif, maka reaksi bersifat eksotermis. Banyak bidang yang memanfaatkan senyawa magnesium sulfat, diantaranya bidang farmasi, pertanian, sintetis bahan, koagulan, kosmetik, sedangkan magnesium sulfat anhidrat digunakan sebagai pengering karena sifat higroskopisnya. Dan terima kasih, sekian penjelasan atau review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.